Beberapa tempat yang memang dulu kita identifikasi yaitu seperti daerah Batu Da'a Pantai. Pernah itu kejadian keluarga saya sendiri itu memeluk agama Kristen dan akhirnya kita punya upaya untuk membuat pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat kunjungan dari Badan Wakaf Al-Quran di kediaman saya di Cibubur. Soal Islam di Gorontalo itu banyak versi, tetapi versi umum di masyarakat itu dibawa oleh Kesultanan namanya Sultan Amai tahun 1523 di dalam sejarah kita dalam museum. Tapi bukti-bukti artefak juga memberi isyarat bahwa Islam di Gorontalo itu masuk tahun 1495 karena Masjid Hunto dibangun oleh kakek kita itu tahun 1495. Sehingga versi-versi tentang Islam yang masuk di Gorontalo itu menjadi beragam dan itu sangat menarik. Dibutuhkan para akademisi sejarawan untuk membuktikan sejarah masuknya Islam di sana. Tapi upaya yang dibuat oleh kita sekarang adalah membuat museum beranda museum sejarah Gorontalo yang berada di desa wisata religius Bau sekarang ini. Dan itu dikunjungi oleh wisatawan sekitar 10.000 dan di situ bisa didapatkan informasi tentang masuknya Islam di Gorontalo. Seminar-seminar dan buletin-buletin yang diterbitkan oleh para sejarawan maupun akademisi itu saling menunjang. Bahkan terakhir ini saya dapat data dari Aceh itu mencengangkan kami karena menurut Aceh bahwa Islam masuk di Gorontalo lebih dulu daripada apa yang tertulis sekarang. Nah, saya juga meyakini itu sebenarnya, cuman kan kita tidak punya pegangan buku. Tetapi dengan adanya buku yang diterbitkan oleh Aceh beberapa waktu lalu, saya bahkan di situ mengatakan Islam di Gorontalo itu masuk di zaman Sili. Nah, di zaman Sili itu jauh. Kalau Wadi Palapa aja tahun 1385, zaman Sili masih jauh lagi, tahun di bawah 1000. Sehingga kemungkinan Islam masuk di Gorontalo itu di bawah 1000. Di zaman sahabat Nabi. Itu menurut buku Aceh yang terakhir kami temukan. Beberapa tempat yang memang dulu kita identifikasi yaitu seperti daerah Batu Da'a Pantai. Pernah itu kejadian keluarga saya sendiri itu memeluk agama Kristen dan akhirnya kita punya upaya untuk membuat pesantren. Pesantren alam Bohu namanya. Pesantren alam Bohu, santrinya pohon, binatang, sama makhluk-makhluk goib. Nah, itu sebenarnya cara kami untuk mensiasati agar kristenisasi tidak masuk cepat di daerah wilayah itu, khususnya Batu Da'a Pantai dan Kecamatan Biluhu. Hari ini pesantren di sana tumbuh bagus, dipelopori oleh Kepala Desa Lopo, Pak Romi. Kemudian saya juga di situ jadi pembina dan masyarakat sana cenderung mulai menyadari bahwa dari program kristenisasi itu sangat berpengaruh dan upaya yang kami lakukan sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang ada program-program yang masuk dari Ustadz Batia Nasir, dari Ustadz Lukman, Pak Agim, banyak ulama-ulama yang menyerbu Gorontalo, Yusuf Mansur masuk juga, sehingga upaya kita untuk membendung kristenisasi itu terhambat. Lalu ada upaya juga dari teman-teman komunitas seperti Badan Wakaf Al-Quran itu akan mendistribusikan Al-Quran ke pelosok-pelosok desa di Kecamatan Batu Da'a Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Paguyaman, dan banyak beberapa daerah yang terutama di pesisir pantai ke selatan kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo.
Sekarang itu yang lebih dikenal masyarakat yaitu Desa Wisata Religi Bubohu. Itu dibangun tahun 1997 dan di situ ada sesuatu yang menarik, itu dengan dibangunnya Masjid Wali Ma'mas. Bisa ceritakan nggak masjid ini awal berdirinya gimana sih? Gini, awalnya sebenarnya ini hanya cara-cara orang mensiasati. Waktu itu tahun 97 kami berpikir anak yatim lalu orang miskin itu harus bisa memberi makan orang kaya. Lalu timbullah ide untuk membuat Maulid Nabi dengan cara menyiapkan makanan yang diberi nama walimah. 97 ini sebenarnya ini budaya lama, tetapi 97 ini kami koordinir dan akhirnya menjadi tujuan wisata sekarang. Itu kalau pada saat Maulid Nabi itu total macet di sana karena orang berbondong-bondong ke sana, orang kaya datang makan, diberi makan oleh anak yatim dan orang miskin. Dan itu menjadi fenomenal dan semua media mau meliputnya. Saya pun tidak pernah menyangka festival walimah di Bubohu itu sudah seperti sekarang ini. Masjid berbayar itu begini, awalnya idenya itu dari wisatawan. Jadi awalnya masjid itu tidak berbayar, tetapi karena perawatannya butuh biaya besar, maka awalnya kita biarkan dia seperti biasa. Lalu wisatawan datang ngomong, "Pak, sebaiknya kami dipungut biaya." Maka saya berpikir, saya dapat ide, lebih baik kita pungut biaya aja sama. Jadi seluruh hal yang kami lakukan di sana itu penginapan gratis, orang makan gratis, orang bisa nonton museum gratis, orang bisa melihat teknologi di sana gratis. Semua serba gratis, tetapi satu yang harus bayar, yaitu masjid. Dan ternyata itu menarik, jadi unik. Saya juga merasa bahwa ini sesuatu hal yang tidak dirancang, tetapi Allah menskenariokan luar biasa. Satu-satunya masjid yang berbayar kali di sana di Indonesia sekarang ini. Tapi sejauh ini nggak ada pertentangan atau bagian? Nggak ada, pertentangannya sih nggak ada, cuma jadi lucu-lucuan aja. Jadi saya sampai kasih alasan gini, masuk surga itu jangan gratis. Ada upaya sedikit. Sebenarnya uang itu dipakai oleh takmirul masjid untuk membiayai masjid itu lagi. Nah, kalaupun lebih itu dibagi-bagiin ke orang miskin. Dan saya berharap kepada kaum muslimin dapat berpartisipasi di Badan Wakaf Al-Quran untuk bisa menyumbangkan Al-Qurannya, mewakafkan Al-Qurannya untuk dibaca oleh orang miskin, anak yatim piatu, dan kemudian masyarakat Islam di pedalaman yang akan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Quran dalam setahun ini. Target mereka ada 1 juta Al-Quran yang akan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia.